Kisah Pedro, si dukun Tiban. Mimpi itu datang lagi. Segerombolan makhluk berselubung kain orang mati itu datang mengerubutinya, membuat sekujur tubuhnya kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Mulutnya menganga. Sebuah benda disumpalkan dengan paksa. Ia memuntahkan benda itu, lalu disumpalkan lagi, dimuntahkan lagi. Begitu terus sampai salah satu makhluk itu mencengkram pipinya dan kembali menyumpalkan benda itu, lalu mengatupkan paksa mulutnya sehingga benda itu tertelan. Tubuhnya mandi keringat, bergetar, merasakan energi aneh merayapi perutnya dan segera menyebarkan rasa terbakar yang sangat menyiksa. Tubuhnya kelojotan dan dari mulutnya mulai terdengar suara mengorok. Matanya membeliak terbalik hingga hanya putihnya saja yang kelihatan. Rasa sakit itu menjalar menguasai tubuhnya yang kekar. Lihat, berotot. Kepalanya seakan menggelembung dan mau pecah seperti balon. Keadaan itu berlangsung cukup lama sampai kesadaran memaksanya untuk segera terjaga. Kemudian ia terjaga dan menarik nafas seperti orang yang baru saja tenggelam, menggap-menggap dan terbatuk hebat. Beberapa hari ini Pedro terlihat lesu. Tubuh kekarnya seperti kehilangan tenaga, membuatnya malas keluar rumah dan memilih untuk berbaring saja di tempat tidur dalam kamarnya yang sempit. Beberapa teman datang untuk sekedar menengok keadaan dirinya. Apakah dia sedang sakit? Atau memang sekedar malas keluar rumah? Pedro kadang seperti orang meriang, tubuhnya menggigil hebat dan sering mengigau dalam tidurnya. Dia merasa kualat karena sudah berani mencabut patok nisan di kuburan kulon desa tempo hari. Sementara batu merah sebesar kelereng yang didapatnya tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Ibunya mencoba beberapa kali memijiti tubuh Pedro dan juga mengeroki punggungnya. Mungkin Pedro masuk angin atau saja kelelahan. Sampai akhirnya Pedro dibawa ke puskesmas dengan diantarkan oleh Jamaan dan Supri. Dokter yang bertugas di puskesmas kelurahan itu pun hanya memberikannya beberapa vitamin dan obat penurun panas karena memang tidak ditemukan penyakit apa-apa di dalam tubuh Pedro. Pedro dinyatakan sehat-sehat saja. Apa jangan-jangan Pedro kesambet ya? Tanya Jumali pada Jamaan malam itu di pangkalan beca tempat biasa mereka nongkrong. Malam itu tidak terlalu ramai karena bukanlah malam pembukaan undian SDSB. Warung bakso milik Lek Muji nampak lengang. Hanya ada Lek Muji yang sedang sibuk dengan kertas ramalannya. Ya, bisa saja dia kualat gara-gara mencabut patok nisan itu. Kamu sih bikin tantangan kok aneh-aneh. Sekarang Pedro sakit itu. Ayo, mana tanggung jawabmu? Jamaan justru menyalahkan Jumali atas ulahnya terhadap Pedro tempo hari. Lah, paling-paling si Pedro itu overdosis AO. Ya salahnya sendiri. AO satu krat ditenggak sendirian. Ya akhirnya begitu tuh. Jumali mencoba membela diri. Loh, sudah jelas-jelas dia itu kesambet, Jum. Aku sama Supri itu sudah membawanya ke puskesmas. Dan Pedro itu dinyatakan sehat, segar bugar, bahkan lebih sehat dari dokter yang jaga di sana, ujar Jamaan yang masih merasa bahwasanya keadaan Pedro bukanlah akibat dari penyakit medis. Wah, jadi sudah dibawa ke Suketmas toh, gumam Jumali. Puskesmas, Jum, puskesmas. Guyonan zaman kenarok belum sunat masih dipamerin. Koreksi Jamaan sambil menggerutu. Dalam keadaan begini Jumali masih bisa saja bercanda. Jumali pun cuma tertawa ngakak. Ya Jam, itu aja marah, kata Jumali setelah berhasil menghentikan tawanya. Obrolan di pangkalan beca pada malam itu masih berkisar tentang keadaan Pedro yang terserang penyakit aneh. Marsono yang baru saja kembali setelah dapat tarikan memarkirkan becanya, lalu ia ikut nimbrung bersama dengan Jumali dan Jamaan. Aku tadi dapat penumpang yang jos gandos, ujar Marsono sambil menyulut rokok filternya. Loh, siapa Mar? Cewek ya? Tanya Jumali bersemangat. Ya jelas, orangnya cantik, masih muda, seksi,
Dan baunya itu loh, wangi banget, koyok kuburan baru. Ujar Marsono terkekeh. Loh, kok bisa? Orang dari mana? Dan mau kemana? Tanya Jumali penasaran. Walah, walah, Cum. Kamu itu kalau denger ada perempuan cantik, seksi, wangi, pasti hidungmu langsung mekar. Dasar playboy cap siluman kadal. Ledek jamaah disambut tawa Marsono. Sebentar, kalau masalah cewek seksi itu hal biasa. Aku juga sering dapat penumpang cewek cantik. Tapi kali ini istimewa. Istimewa, Cum. Kamu tahu nggak dia turunnya di mana? Tanya Marsono sambil menyeringai. Ya nggak tahu lah. Wong kamu yang narik loh. Emangnya dia turun di mana? Di kuburan ya? Terus berubah jadi kuntilanak gitu. Hah, basi. Tanya Jumali dengan sedikit emosi. Tidak begitu ceritanya. Enak saja. Memangnya film sundel bolong? Kamu salah. Kamu dan jamaah bakal terkena serangan jantung kalau tahu rumah siapa yang dituju cewek itu. Ujar Marsono terkekeh dan sengaja membuat Jumali dan jamaah penasaran. Ya memangnya dia turun di rumah siapa? Jangan bikin emosi kamu, Mar. Timpal jamaah yang mulai tidak sabaran. Cewek itu turun di rumah Pedro. Ujar Marsono terkekeh. Hah, serius kamu, Mar? Jangan bohong kamu. Awas, kalau bohong becakmu nanti tak preteli terus tak ecer-ecer loh. Hardik Jumali marah. Ya, pasti bohong ini orang nih. Aduh, perkara apa cewek cantik ngapeli Pedro? Minta ditimbun atau minta Pedro gali sumurnya? Timpa jamaah yang juga tidak percaya dengan cerita dari Marsono. Saru, Jumali membentak jamaah. Saru apa? Tanya jamaah bingung. Loh, itu tadi kamu bilang Pedro disuruh gali sumur cewek itu. Tandas Jumali. Dasar pikiranmu aja yang ngeres. Maksudku itu, alah, udah. Kembali ke pokok masalah. Aku berani sumpah loh atas nama bapaknya jamaah, kalau cewek itu betul-betul turun di rumah Pedro. Ujar Marsono dengan tampang serius. Loh, kok malah bawa-bawa nama bapakku? Jangan asal jeplak kamu. Minta dibacok kamu itu, Mar. Bentak jamaah emosi. Sorry brur, cuma bercanda loh. Aku kan sudah gak punya bapak. Boleh dong sementara pakai nama bapakmu dulu. Gila Marsono sambil cengengesan. Gundulmu aja, Mar. Dengus jamaah jengkel. Nanti dulu, sebentar. Kalau kamu memang tidak bohong, Mar, lalu pertanyaannya, untuk apa cewek itu mendatangi rumah Pedro? Tanya Jumali lagi kepada Marsono. Ya nggak tahu. Lawang aku tidak pernah menanyakan maksud dan tujuan cewek itu kok, jawab Marsono sambil menghisap rokoknya. Percakapan itu mati. Semua terdiam sampai Lemuji datang dan meminta jamaah membantunya memecahkan kode SDSB yang tertulis di kertas ramalan miliknya. Dengan malas, jamaah pun menuruti permintaan dari Lemuji. Keesokan harinya, pada jam 9 pagi, Jumali mengendarai sepeda motornya dengan santai sambil menyapa beberapa orang yang kebetulan berpapasan dengannya. Jumali baru saja keluar dari kantor kecamatan setelah mengambil beberapa lembar KTP milik warga yang ia bantu pengurusannya agar cepat beres dan tentu saja tidaklah gratis. Setelah hampir sampai di kantor kelurahan, mendadak Jumali teringat sesuatu dan ia pun lalu membelokkan sepeda motornya menuju rumah Pedro yang terletak 200 meter sebelum kantor kelurahan. Rasa ingin tahu perihal perempuan cantik yang sudah mengunjungi rumah Pedro semalam membuatnya merubah niat untuk ngantor hari ini. Setelah sampai di rumah Pedro, Jumali pun mendapati pintu rumah Pedro terbuka dan terlihat Pedro yang sedang menikmati kopinya di ruang tamu. Tanpa mengucap salam, Jumali pun segera masuk dan duduk di sebuah bangku kecil di samping Pedro. Bagaimana keadaanmu, Mas Bambang? Sepertinya sudah mulai sehat nih. Wah, badanmu sudah seger. Apa gara-gara minum anggur cap orangutan? Mantap itu, kata Jumali nyerocos seperti petasan renteng. Pedro hanya melirik Jumali sebentar, lalu ia kembali menghirup kopinya yang masih hangat. Bro, kok malah diam loh? Hardik Jumali yang sewot merasa dicueki Pedro. Aku itu sehat, Jum. Segar bugar. Tapi masih belum boleh banyak bicara sama Pak Dokter. Apalagi bicaranya sama kamu.
Bikin apes katanya, saut Pedro tanpa mau memandang wajah Jumali. Asem, masa iya dokter ngomong gitu? Dan apa? Masa cowok ganteng idaman cewek sekabupaten dituduh bikin apes? Dokter gemblung. Jumali kembali menyerocos sampai ludahnya muncrat kemana-mana. Pedro hanya menghela nafas. Ia memang sedang tidak bergairah bertemu siapapun, pikirannya buntu dan nalarnya sedang kacau. Ada apa toh, Mas Bambang Irawan? Sepertinya sampean itu sedang menanggung beban yang berat. Ayo, ceritakanlah pada kakakmu ini. Siapa tahu aku bisa bantu, kata Jumali sambil merapikan baju dan mengelus rambutnya yang klimis, bau minyak lavender. Pedro memandang wajah Jumali sejenak, lalu ia menyalakan rokoknya kembali. Pedro memandang ke arah Jumali dengan tatapan menyelidik sampai yang dipandang merasa kikuk dan salah tingkah sendiri. Kamu kenapa sih? Pandanganmu itu loh, kayak mau makanku hidup-hidup gitu. Jangan bikin takut dong, bro. Aku datang baik-baik ini loh, ujar Jumali yang mulai senewan dengan tingkah Pedro yang agak aneh hari ini. Pedro mendengus. Ia kembali menghisap rokoknya, lalu tatapan mata Pedro kembali tertuju pada Jumali yang lama-lama jengkel ditatap seperti itu. Munyok tenan. Dah, ayo kita duel aja lah. Pandangan matamu itu loh, lama-lama bikin aku emosi, bentak Jumali yang kemudian berdiri sambil menggebrak meja kayu di depan Pedro sampai gelas kopi yang hampir habis itu terguling. Pedro hanya menatapnya tajam. Jumali di sini semakin marah, walau sebenarnya dia tidak berani jika harus benar-benar duel dengan Pedro yang tenaganya seperti eskavator tersebut. Maaf, Cum. Aku itu tidak bermaksud menantangmu. Ngomong-ngomong, ini hari opo? Tanya Pedro tiba-tiba sambil merapikan lagi gelas kopinya. Hari Rabu. Memangnya kenapa? Maksudmu itu apa sih, bro? Jangan mikir emosi dong. Jumali menjawab dengan rasa jengkel yang sudah berada di ubun-ubun. Pedro hanya tersenyum. Kemudian sambil bersiul, ia lalu mengambil secari kertas dan pensil, lalu menuliskan beberapa angka. 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Kamu pasang malam ini. Tapi tidak boleh semuanya. Harus milih salah satu. Terserah. Mau 2 angka, mau 3 atau 4 bebas, ujar Pedro dan matanya kembali menatap tajam pada Jumali. Lama-lama tak culek tenan matamu iku loh. Ini serius atau guyon? Jangan main-main dong kamu. Kamu pasti pingin balas dendam kan ngerjain aku toh? Kamu masih dendam perkara patok nisan keparat itu. Gak mempan bro, gak mempan. Komodo mau dikadalin. Sorry. Sibir Jumali sambil berbalik meninggalkan Pedro dengan perasaan jengkel. Jumali segera naik ke atas motornya dengan bersungut-sungut. Jaman yang baru saja datang ingin menjenguk Pedro melihat Jumali yang marah-marah dengan bingung. Apa Jum? Ngomel-ngomel koyo nenek-nenek kehilangan susur? Tanya Jamaan. Susur matamu, itu tuh kawan sejatimu itu yang bikin emosi. Dasar munyok. Jumali memaki-maki tidak karuan. Emosinya pun semakin memuncak karena sepeda motornya tidak juga mau menyala meskipun dia telah mengengkolnya berkali-kali. Loh, kok aku malah ikutan didamprat? Itu loh, kuncinya belum diputer. Mbok mau sampai lebaran komodo juga nggak akan bisa nyala motor hasil obyekanmu itu. Tugas Jaman jengkel sambil ngeloyor masuk rumah Pedro. Jumali kembali memaki-maki karena posisi kunci motornya memang masih dalam keadaan off. Sambil berteriak marah, Jumali pun berhasil menghidupkan sepeda motornya dan ia pun segera tancap gas meninggalkan rumah Pedro. Jaman hanya geleng-geleng kepala menatap kepergian Jumali dengan motornya yang meninggalkan kepulan asap tebal. Malamnya, pangkalan beca itu pun kembali ramai. Jumali yang masih sibuk mengutak-atik kertas berisikan rumus-rumus yang terlihat berantakan tampak beberapa kali mengacak-ngacak rambutnya yang tadinya rapi dengan minyak lavender andalannya. Idot sedang makan bakso bersama pacarnya di warung Lemuji sementara Marsono dan Jamaan mengobrol santai karena memang keduanya bukanlah pecandu SD SB seperti teman-temannya yang lain.
Lain lagi dengan Supri yang asyik menonton Titin yang kala itu sedang sibuk memijati payudaranya sebelum dijejalkan ke mulut anaknya. "Nonton apa, Pri? Kok matamu sampai melotot begitu?" tanya Lemardi sambil menepuk pundak Supri yang segera terlonjak kaget. "Waduh, Lek, kira-kira dong, bikin kaget aja," sungut Supri dibarengi suara tawa dari Lemardi. "Kamu itu loh, jangan suka nonton begituan, nanti bisa konslet otakmu," ujar Lemardi mengejek Supri yang ketahuan sedang melihat Titin menyusui anaknya. Tanpa permisi, Supri pun lalu beranjak meninggalkan warung yang hanya menjual kupon SDSB itu diiringi suara tawa dari Lemardi. Supri melangkah menuju pangkalan becak, kemudian ia duduk di samping Jumali. "Apa kamu, Pri? Habis nonton pabrik susu yo?" cibir Jumali yang segera dijawab Supri dengan memukul lengan Jumali. Jumali hanya tertawa kecil, kemudian ia kembali menekuni rumus yang berantakan tidak jelas ujung pangkalnya itu. "Temu Jum?" tanya Marsono sekedar berbasa basi. Aku malah mumet, gak ada yang jelas. Rumusnya itu dikasih sama Mas Solikin loh. Katanya akan jadi angka jitu kalau bisa menguraikannya, ujar Jumali dengan mata yang masih lekat menatap kertas yang mulai lusuh itu. Alah, wong ngomong Anda Solikin kok dipercaya. Minggu lalu itu loh, Solikin maksaku untuk membeli buku tafsir mimpi yang tadinya dia beli pas ada pasar malam tempo hari. Pas aku baca, isinya ndak ada yang bisa dimengerti. Cuma gambar binatang dan benda-benda aneh. Mana gambarnya jelek-jelek, males, nggak tertarik, ujar Marsono. Jumali pun tidak menanggapinya. Ia terlalu sibuk dengan kertas rumusnya. Nah, kalau aku itu dikasih nomor sama Pedro. Disuruh milih nih, 2 angka, 3 angka, atau 4 angka. Tapi harus milih salah satu, gak boleh semuanya. Dan malam ini bakalan aku pasang. Siapa tahu tembus. Jamahan menyambung obrolan, kemudian beranjak menuju warung Iwan. Walah, jam-jam. Percaya sama Pedro itu sama dengan percaya bahwa Mak Lampir itu dulunya pramugari. Pedro itu gak pernah pasang nomor, kerjaannya cuma angkat besi. Aku tadi siang itu juga mau dikasih sama dia. Aku tolak mentah-mentah. Dia itu masih dendam gara-gara masalah patok nisan kemarin itu, tandas Jumali dengan mimik wajah mengejek. Siapa tahu Cum, gara-gara patok nisan itu Pedro mendadak sakti. Atau bisa aja ada demit yang bisikin dia. Siapa tahu wong cewek yang kemarin kesana itu ternyata minta dipasangi susuk sama Pedro, ujar Jamaan kemudian melangkah menuju warung Iwan. Jumali kaget. Cepat-cepat ia menahan langkah Iwan. Tunggu, bentar Jam, bentar. Maksud kamu cewek yang malam-malam diantar Marsono itu? Tanya Jumali menatap wajah Jamaan dengan mata sedikit melotot. Matamu itu biasa aja loh Jum, udah usah pakai melotot gitu, bikin senewen aja, gerutu Jamaan. Ya maaf, maksudku pertanyaanku itu serius loh Jam, ujar Jumali cepat-cepat. Marsono yang juga tertarik mendengarkan kata-kata Jamaan ikut mendekat dan mendengarkan dengan serius. Gak mungkin Pedro bisa masang susuk. Wong masang kalender tembok aja masih miring-miring. Celetut Supri sambil tertawa cekikikan. Tapi beneran loh Pri, cewek itu kesana untuk masang susuk, tangkis Jamaan mencoba meyakinkan. Terus si Pedro itu betul-betul masang susuk di tubuh cewek itu? Tanya Marsono. Lah, kalau itu aku ndak tahu. Pedronya ndak mau jawab. Sudah aku desak tapi tetap bungkam. Malahan aku dikasih nomor ini terus disuruh pulang, ujar Jamaan. Wah, Pedro kok jadi aneh ya? Jangan-jangan dia memang kesambet kayak si Heru? Tanya Jumali yang segera dijawab Jamaan dengan mengangkat bahunya. Jamaan bergegas menuju warung Iwan dan membeli beberapa lembar kupon SDSB. Mudah-mudahan tembus. Aku pingin beli sapi, ujar Jamaan dalam hati. Menjelang dini hari, ketika semua orang sedang terlelap dalam tidurnya, tampak sebuah pemandangan yang sangat menyeramkan.
Serombongan makhluk berpakaian putih-putih terlihat bergerak melayang, mulai mendekati rumah Pedro. Puluhan makhluk yang dikenal dengan sebutan pocong itu melayang-layang mengelilingi rumah Pedro sambil mengeluarkan suara dengkuran mirip kucing dan sesekali ditingkahi suara tawa melengking mendirikan bulu roma. Rumah Pedro sesaat dikepung oleh rombongan pocong berbagai bentuk dan rupa yang entah dari mana datangnya. Pocong-pocong itu berputar semakin cepat. Mendadak dari dalam rumah Pedro memancar sinar merah yang cukup terang menghentikan putaran rombongan pocong tersebut. Pocong-pocong itu kemudian ikut berubah warna menjadi merah menyala, lalu melebur menjadi cahaya merah redup dan seketika tersedot masuk ke dalam rumah Pedro. Suasana kembali sunyi. Hanya ada suara gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan, disusul suara batuk-batuk yang demikian hebat. Keesokan paginya, jamaah berteriak histeris. Ia berjingkrak kegirangan, nomornya tembus 4 angka dan ia membeli kupon sebanyak 3 lembar, jadi hadiahnya juga 3 kali lipat. Untuk 4 angka, jamaah mendapatkan 2,5 juta per lembarnya, jadi jamaah total mendapat 7,5 juta dipotong pajak 10% dan komisi untuk iwan. Jamaah masih memiliki sisa uang sebanyak 6 juta lebih. Pada saat itu, uang sebanyak itu terbilang cukup besar, lebih dari cukup untuk membeli seekor sapi ditambah sebuah motor baru. Jamaah tentu saja merasa bagaikan mendapat durian runtuh. Jumali yang mendengar kabar tersebut pun ikut histeris dan membanting kertas-kertas rumus pemberian solikin sambil misu-misu. Kelurahan dekat pasar kecamatan itu gempar, bukan hanya karena jamaah yang nembus SDSB, tetapi juga kabar bahwa Pedro ternyata bisa memberikan nomor jitu seperti dukun. Sontak berita itu segera tersebar ke sentero kelurahan, kemudian meluas ke sentero kecamatan dan terus meluas. Dalam beberapa hari saja, Pedro segera kondang sebagai dukun tiban atau dukun yang mendapat semacam kesaktian melalui pemberian yang tidak disangka-sangka atau juga lantaran sebuah benda pusaka. Dan sejak hari itu, rumah Pedro tidak pernah sepi. Banyak orang yang berdatangan dengan berbagai macam tujuan. Ada yang menginginkan jimat, ada yang mencari penglaris usaha, dan yang paling banyak datang adalah orang yang meminta nomor jitu SDSB. Pedro melayani tamu-tamunya itu dengan wajah datar tanpa senyum. Ada beberapa yang ditolak karena meminta hal yang Pedro tidak mampu meluluskannya. Meskipun Pedro sudah dikenal sebagai orang pintar, Pedro juga selalu menjelaskan dengan sabar bahwa kemampuannya sangatlah terbatas. Seperti misalnya, ada beberapa orang yang datang meminta pesugihan langsung ditolak secara halus oleh Pedro karena Pedro memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Beberapa tamu yang datang terserang penyakit aneh mengaku sembuh setelah diminta meminum air berwarna merah yang sudah diberikan Pedro. Begitulah, perlahan tapi pasti, nama Pedro sebagai dukun semakin kondang dan pasiennya datang silih berganti tanpa pernah putus. Beberapa tetangganya ikut kecipratan rezeki dengan menyewakan halaman rumahnya sebagai tempat parkir dan beberapa malam membuka warung dadakan yang menjual rokok, minuman, dan juga makanan. Namun, tentu segalanya tidaklah berlangsung mulus begitu saja seperti pipi artis ibu kota. Beberapa warga, pamong, dan juga pemuka agama merasa gerah kala melihat Pedro membuka praktek perdukunan yang jelas tidak sesuai dengan norma masyarakat yang cukup agamis. Lagi pula, praktek perdukunan itu tidak memiliki izin atau tidak dilaporkan dahulu kepada pemerintah setempat. Praktek perdukunan Pedro jelas sangat meresahkan dan mengganggu stabilitas kelurahan tersebut. Sampai kemudian Pak Lurah yang mendapat laporan dari warga mendatangi rumah Pedro yang masih saja ramai dikunjungi tamu entah dari mana. Para tamu yang tadinya berdesakan ingin bertemu dengan Pedro segera ditertibkan oleh Hansip dengan bentakan dan sedikit ancaman yang berwujud pentungan kayu gali asem, senjata andalan dan terpercaya para Hansip. Mas Bambang Irawan, saya Lurah Purnomo.
sengaja berkunjung kemari setelah mendapatkan laporan dari beberapa warga bahwasannya Mas Bambang sudah membuka praktek daripada perdukunan di kelurahan ini. Seharusnya Mas Bambang ini melapor dan membuat izin daripada praktik terlebih dahulu di kelurahan. Karena praktik seperti ini jika tidak ditertibkan akan menimbulkan keresahan daripada warga, ujar Pak Lurah yang datang bersama dengan satu orang stafnya dan beberapa petugas hansip. Pedro menatap tajam ke arah lurah tersebut sejenak, kemudian ia berucap, "Saya itu tidak buka praktek, Pak. Mereka semua yang datang sendiri ke sini untuk menemui saya dan meminta saya membantu masalah mereka. Kalau saya bisa membantu, maka saya akan membantu, Pak. Tapi kalau saya tidak bisa, ya saya akan bilang terus terang bahwa itu di luar kemampuan saya. Sekali lagi, Pak, saya cuma bantu," ujar Pedro tegas dengan tatapan tajam matanya yang terasa mengintimidasi Pak Lurah. Ya. Mungkin kamu itu niatnya hanya membantu. Tapi mereka ini kan juga membayar jasamu toh. Dan oleh sebab itu, kamu itu sudah bisa dikategorikan sebagai daripada membuka praktik yang sayangnya masih ilegal. Karena tidak pernah menguruskan izin kepada pemerintah daripada kelurahan. Nah, dalam hal ini, saya sebagai lurah harus memberikan peringatan tegas agar supaya orang tidak membuka praktik seenak perutnya dan mendapatkan keuntungan besar daripada praktik tersebut, ujar Pak Lurah panjang lebar seolah seperti sedang berpidato dengan bahasa khas pemerintahan pada masa itu. Pedro menurunkan sedikit pandangan matanya menatap dada Pak Lurah. "Sesak nafasnya masih sering kabur nggak, Pak?" tanya Pedro tiba-tiba. Itu cukup mengejutkan Pak Lurah yang kemudian saling pandang dengan stafnya. Tolong jangan mengalihkan daripada pembicaraan, Mas Babang. Kita itu sedang membahas urusan penting yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan saya, ujar Pak Lurah dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia mulai tidak nyaman dengan Pedro. Pedro tidak menjawab dan memandang wajah Pak Lurah sejenak, lalu berdiri berjalan masuk ke dalam kamarnya sebentar. Kemudian Pedro membawa segelas air berwarna merah seperti sirup dan menyuguhkannya pada Pak Lurah. "Monggo, silakan diminum dulu, Pak. Maaf, saya hanya bisa menyuguhkan minuman sederhana ini. Kebetulan persediaan kopi saya sedang habis, Pak. Ayo monggo, silakan diminum," ujar Pedro dengan sopan. Pak Lurah menelan ludah. Cuaca yang panas, gerah, dan baju safari yang berbahan drill membuat peluh Pak Lurah bercucuran. Ketika melihat minuman merah yang sepertinya segar itu, rasa haus Pak Lurah tiba-tiba menghebat. Lalu dengan anggukan Pak Lurah segera mencicipi minuman itu. Baru sedikit melewati lidahnya, Pak Lurah menyemburkan minuman tersebut yang seolah membuat lidahnya terasa pahit dan terbakar. "Loh, minuman apa ini? Kok rasanya begini? Kamu mau meracuni saya ya?" bentak Pak Lurah sambil berdiri dan menunjuk wajah Pedro. Pedro tersenyum sabar. Lalu setelah mengubah posisi duduknya, Pedro berkata datar, "Ini memang bukan minuman biasa, Pak. Saya tidak kaget dengan reaksi panjenengan. Hampir seluruh orang bereaksi demikian. Tapi kalau Bapak mau minum lagi pelan-pelan, maka rasanya akan berubah menjadi menyegarkan," tandas Pedro dengan ekspresi serius. Pak Lurah memandang stafnya yang malah memalingkan wajah dan memandangi beberapa orang yang masih duduk di luar. Pak Lurah mendengus. Namun rasa penasaran tiba-tiba muncul begitu saja. Diraihnya kembali gelas tersebut. Lalu matanya menatap Pedro yang kemudian mengangguk. Pelan-pelan Pak Lurah meminum air merah itu. Wajahnya pun mendadak sumringah dan dengan cepat Pak Lurah menghabiskan minuman itu sampai tak bersisa. "Bagaimana, Pak? Segar? Atau masih tidak enak rasanya seperti tadi?" tanya Pedro mengulum senyum. Pak Lurah nampak semakin sumringah. Wajahnya terlihat segar dan ajaibnya nafasnya kini terasa plong dan lega sekali. Seolah penyakit sesak nafas yang dideritanya sejak muda lenyap tidak bersisa. Benar-benar minuman ajaib, batin Pak Lurah dalam hati. Terima kasih Mas Bambang.
Minuman ini terasa sangat nikmat. Baik, baik. Mungkin jika ada waktu loh, Mas Bambang bisa menyempatkan diri datang ke kelurahan untuk mengurus daripada surat izin praktik. Sementara saya permisi dulu. Terima kasih atas minumannya. Wassalamualaikum. Ujar Pak Lurah yang mendadak beranjak dan berpamitan dengan wajah manis kepada Pedro. Staf dan beberapa hansip yang ikut mendampinginya terlihat heran dan saling pandang sebelum akhirnya dengan canggung mulai mengikuti langkah Pak Lurah meninggalkan rumah Pedro yang kemudian kembali dijejali oleh para pasien yang datang dengan keluhan dan segala permintaannya masing-masing. Pak Lurah menengok sejenak ke belakang, dilihatnya wajah Pedro di antara kerumunan pasiennya. Pedro mengangguk padanya dengan senyuman yang aneh. Tengah malam, tampak sesosok tubuh mengendap-endap mendatangi rumah Pedro yang saat itu sangat sepi dan gelap karena malam sudah mencapai puncaknya. Orang-orang yang bertubuh tegap berpakaian hitam itu berdiri tegak di depan rumah Pedro dan memejamkan mata mencoba mencari energi apa yang ada di dalam rumah Pedro. Cukup lama ia mengeningkan cipta dan terus mencoba memindai keadaan rumah yang sepi, gelap dan suram. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tampak bergoyang dan kemudian bergetar hebat. Ia menangkap sinyal energi yang cukup kuat beraura merah pekat yang tiba-tiba menggelombang menabrak tubuh tegapnya. Aura merah, gumamnya dengan wajah menegang. Kemudian, setelah dapat menguasai diri, orang itu bergegas melangkah pergi dari rumah Pedro dengan wajah menunduk seperti maling kesiangan. Di dalam kamarnya yang gelap, Pedro berdiri tegak dengan tubuh terbalut kain merah seperti pocong dan wajahnya sangat menyeramkan. Giginya meringis dengan mata melotot nyalang memancarkan sinar merah membara. Begitulah rumah Pedro yang biasanya lengang dan sunyi berubah ramai tiap harinya, apalagi jika hari Rabu. Orang-orang itu akan berdesakan sejak subuh sebelum Pedro bangun karena Pedro hanya mau memberikan nomor jitu tersebut pada orang yang dipilihnya saja, dan biasanya Pedro hanya akan memilih 3 orang. Dan oleh sebab itu, semua orang berharap akan mendapatkan nomor tersebut dan tak jarang terjadi keributan karena mereka semua berdesakan memaksa masuk dan ingin Pedro memilih dirinya. Karena nomor pemberian Pedro memang tidak pernah meleset. Hampir bisa dipastikan orang yang mendapatkan nomor darinya akan kaya mendadak keesokan hari. Dan lambat laun, Pedro berubah. Dia tidak pernah lagi muncul di pangkalan beca atau dimanapun. Dia hanya diam di rumah, hidup dalam pemujaan, dan mendapatkan penghasilan besar dari hasil pemberian orang-orang yang membutuhkan jasanya. Pedro berubah secara fisik dan juga perilaku. Wajahnya mulai tirus, matanya mulai masuk ke dalam rongganya yang dilingkari garis hitam. Tubuh kekarnya kini menyusut dan ia mulai terlihat kurus. Sikapnya menjadi sangat pendiam dan kadang menolak jika salah seorang sahabat tongkrongannya sekedar datang menengok. Jumali adalah orang yang paling merasa bersalah. Bisa dipastikan perubahan Pedro diakibatkan oleh tantangannya mencabut patok nisan waktu itu. Jemaah yang pertama kali tembus dengan nomor yang diberikan Pedro juga merasa bersalah karena ia tidak bisa mengerem mulutnya yang terus saja berceloteh bahwa nomor itu adalah pemberian Pedro yang mendadak sakti. Marsono dan Supri merasakan kehampaan yang amat sangat karena merasa sudah kehilangan sahabatnya yang konyol itu. Pendeknya, seluruh teman-teman Pedro sangat merindukan sosok Pedro yang dulu, Pedro yang tidak sakti tapi baik hati dan selalu mau membantu orang lain dengan atau bahkan tanpa imbalan apapun. Pedro yang selalu membanggakan bentuk tubuhnya dan memaksa semua orang untuk setuju bahwa ia sangat mirip dengan aktor laga Adven Bangun. Mereka semua sangat merindukan Pedro dan ingin sosoknya kembali seperti dulu. Tapi bagaimana caranya? Andaikan waktu bisa diputar balik dan Jumali tidak memberikan tantangan konyol tersebut, harapan tinggal harapan, nasi sudah menjadi bubur dan sudah pula dimakan sampai habis tak tersisa. Mereka semua harus merelakan Pedro. Sampai pada malam itu,
Sesuatu yang mengerikan terjadi. Jumali yang malam itu sedang mengobrol santai bersama Jamaan dan Supri di sebuah gardu ronda dekat kantor kelurahan dikejutkan dengan jeritan ngeri seorang perempuan. Tika berlari terbirit-birit sambil menjerit menuju gardu tersebut sambil memanggil nama bapaknya, Pak Jarot. Ya, kebetulan rumah Tika memang sudah dekat setelah melewati gardu tersebut. Di belakang Tika terlihat sesosok tubuh laki-laki kurus tampak mengejarnya dengan beringas. Jumali, Jamaan dan Supri terkejut setengah mati karena yang mengejar-ngejar Tika saat itu ternyata adalah Pedro. Ya, wajah Pedro nampak merah beringas, matanya liar nyalang seperti sedang kesurupan. Tika yang berhasil mencapai rumahnya pun segera masuk dan mengadu pada bapaknya yang segera keluar dengan golok terselip di pinggangnya. Sementara Jumali dan Jamaan susah payah menahan Pedro yang memang sudah kesetanan. Supri yang mencoba menyadarkan Pedro dengan menampar-nampar wajahnya setelah beberapa saat memberondong pertanyaan yang tidak dijawab sama sekali oleh Pedro. Namun Supri tiba-tiba terlempar hanya karena Pedro mengibaskan tangannya dengan maksud agar Supri minggir. Akibatnya Supri terjerembab menghantam aspal yang sudah terkelupas, darah segar mengalir membasahi wajahnya. Jumali berteriak kaget, ia marah. Ia mencengkram kera baju Pedro dan tanpa diduga-duga Pedro menghantamkan dahinya yang sekeras batu itu menghantam hidung Jumali yang segera memuncratkan darah. Jumali terjengkang, jatuh terduduk memegangi hidungnya yang patah mengucurkan darah. Jamaan segera melepaskan tangannya dari Pedro, mengangkat kedua tangannya tanda menyerah lalu mempersilahkan Pedro untuk melanjutkan aksinya. Pedro segera maju, hendak meneruskan pengejarannya namun dihadang oleh Pak Jarot yang sudah memasang kuda-kuda dengan tampangnya yang menakutkan karena sangat murka. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Jarot pun segera maju, menghantamkan kepalan tangannya ke wajah Pedro. Wajah Pedro menerima pukulan telak dari Pak Jarot sampai terpelintir diikuti tubuhnya yang ikut berputar. Tanpa memberi kesempatan dari arah berlawanan, tumit kaki Pak Jarot yang melakukan tendangan berputar kembali menghantam rahang Pedro dengan telak. Tubuh Pedro kembali terpelintir, jatuh berdebam mencium tanah. Pak Jarot memandang Pedro dengan wajah merah dan waspada. Dia tidak yakin telah membuat Pedro benar-benar tumbang karena tangan dan kakinya seolah seperti menghantam batu yang keras sampai terasa kesemutan. Dan ternyata benar. Sesaat kemudian, Pedro bangkit dengan wajah yang lebih beringas, menyeringai mengerikan. Setitik sinar merah menyala di titik hitam matanya, membuat Pak Jarot terkesiap. Aura merah, batinnya dalam hati. Segera saja Pak Jarot merapal mantra-mantra untuk melipat gandakan kekuatannya. Urat-urat di tangan dan juga wajahnya tampak bersembulan menonjol keras. Sekarang giliran Pedro yang menyerang Pak Jarot. Pedro yang tidak memiliki ilmu bela diri sejurus pun itu mendadak bergerak lincah dan sampai salto 2 kali di udara sebelum melayangkan pukulan keras bertenaga mengincar kepala Pak Jarot yang ternyata mampu dihindari dengan merundukkan badan dan hanya menyerempet peci merah Pak Jarot yang terlempar keras dari kepalanya. Dengan sigap, Pak Jarot menyelinap menerobos di bawah ketiak Pedro sambil mendorongkan tangannya yang sudah berisi tenaga dalam melabrak punggung Pedro. Tubuh Pedro terdorong ke depan, membuat kakinya tergelincir dan terpleset. Namun Pedro segera menguasai tubuhnya meskipun kakinya harus mengerem, mencengkram aspal hingga meninggalkan bekas yang cukup dalam menggurat aspal yang keras. Jamaan berdecak kagum melihat pertarungan yang lebih mirip adegan di dalam film-film laga tersebut. Walah, Advent Bangun melawan Dorman Burisman ini, gumamnya dengan wajah berseri. Salah, Advent Bangun versus WD Motor ini jam. Tiba-tiba terdengar suara Jumali berseru dengan hidung yang masih mengucurkan darah. Jamaan terkejut dan bergegas membantu Jumali berdiri lalu membawanya ke gardu ronda. Semua salah. Yang benar itu tuh Advent Bangun sedang melawan Pak Raden, ujar Supri yang langsung ikut duduk di gardu ronda. Setelah membersihkan darah yang berasal dari pelipisnya yang sedikit luka menggunakan kaos yang dikenakannya, Jamaan dan Jumali tidak menggubris ucapan Supri dan mereka bertiga tetap fokus menonton pertandingan langkanan seru itu.
Pedro menyeringai, menatap tajam ke arah Pak Jarod. Tiba-tiba tubuhnya merangsek maju dengan cepat dan segera melancarkan pukulan berkecepatan tinggi bertubi-tubi, membuat Pak Jarod kewalahan dan hanya bisa menangkis. Sementara banyak pukulan lain menerobos pertahanan yang ambrol. Pak Jarod terhuyung dan jatuh setelah beberapa kali pukulan telak menghantam dada dan perutnya. Pak Jarod terbatuk dan memuntahkan segumpal darah. Sambil mengerang memegangi dada dan perutnya, tubuhnya serasa kehilangan tenaga dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Pak Jarod segera mengatur nafas. Ia menotok beberapa titik di tubuhnya agar pengaruh pukulan itu bisa segera dinetralisir oleh tubuhnya. Tanpa membuang waktu lagi, Pak Jarod segera bangkit dan membuka serangan dengan kembali menghimpun tenaga dalam lalu disalurkan pada kepalan tangannya. Ia melayangkan beberapa pukulan yang dibarengi angin deras yang bahkan sebelum pukulannya sampai sudah bisa membuat Pedro terhuyung sesaat, dan dalam sepersekian detik Pedro lengah. Kesempatan itu segera digunakan Pak Jarod yang segera mendaratkan beberapa pukulannya di dada Pedro dengan sebuah uppercut menghantam dagu Pedro hingga membuatnya terlonjak ke atas beberapa jengkal, dan sebelum kaki Pedro sempat menyentuh tanah, dua buah tangan yang mengepal menghantam dada dan ulu hati Pedro. Bersamaan membuat tubuh Pedro terpental kuat dan punggungnya menghantam batang sebuah pohon mangga dengan sangat kuat hingga pohon yang cukup besar tersebut meliuk dan bergoyang hebat. Pedro terjungkal muntah darah dan hanya bisa berlutut dengan wajah yang menahan sakit yang teramat sangat. Baca mantra pangrajutan. Sebuah bisikan terdengar jelas di telinga Pak Jarod yang sejenak membuatnya kaget, terperangah dan sedikit lamban mencerna bisikan tersebut. Pedro mendadak bangkit dengan mulut berkomat-kamit, lalu ia mengangkat tangan kirinya ke udara. Dada dan perutnya tiba-tiba saja memancarkan sinar redup berwarna merah pekat. Sedetik kemudian sebuah kain lebar berwarna merah melayang cepat membelit tubuh Pedro yang sesaat berputar menimbulkan kepulan debu di kakinya. Pedro yang berhenti berputar tepat menghadap Pak Jarod dengan mulut menyeringai, mata menyala berwarna merah dan mengepulkan asap tipis yang membuat Jumali, Jamaan dan juga Supri berteriak ketakutan. Adalah kain merah yang tadi membelit tubuh Pedro merubah sosok Pedro menjadi pocong berwarna merah menyala redup. Kunar Paludira, seru Pak Jarod dengan ekspresi gentar ketika ia mulai mengenali ilmu yang diamalkan oleh Pedro. Dalam hatinya ia heran bagaimana bisa Pedro menguasai ilmu langka tersebut. Ilmu itu sudah lama sekali tidak didengar oleh Pak Jarod dan sempat dianggap sebagai dongeng horor belaka. Sekarang Pak Jarod justru berhadapan langsung dengan ilmu warisan iblis tersebut. Setelah meneguhkan hatinya, Pak Jarod yang pantang menyerah itu lalu berkomat kamit sebentar. Ia mencabut goloknya yang memiliki bila berwarna hitam pekat berkilat. Tanpa membuang waktu, Pak Jarod segera menyabetkan goloknya secepat kilat dengan gerakan indah yang mematikan. Namun seluruh bacokan, tusukan dan sabetan golok itu bagaikan menghajar karet, selalu memantul dan hampir saja berbalik ke arah tubuh Pak Jarod. Tentu saja Pak Jarod kaget bukan kepalang. Golok pusakanya tidak mempan, bahkan tidak mampu merobek kain pocong yang menyelubungi tubuh Pedro. Dengan putus asa, Pak Jarod kembali menyerang tubuh Pedro dan hasilnya tetap sama. Bahkan akhirnya golok pusakanya itu terpental menancap dalam di tiang gardu ronda, hanya beberapa senti saja dari kepala Jumali. Jumali pecat pasir dan tidak berani bersuara karena menyadari jika nyawanya hampir lewat. Sekarang giliranku, ujar Pedro dengan suara tercekik diiringi dengkuran milik kucing. Mantra pengrajutan Jarod, dasar goblok. Bisikan itu mengiang kembali di telinga Pak Jarod yang membuatnya kembali terkesiap dan mencoba mengingat-ingat lagi bunyi rapalan mantra tersebut. Aku itu lupa, bukan goblok. Tunjukkan dirimu.
"Bantu aku," seru Pak Jarod sambil bersiap menerima serangan Pedro yang kini sudah berubah menjadi pocong berwarna merah tersebut. Pocong merah itu membuka mulutnya. Kemudian, segelombang cahaya merah yang memancarkan hawa panas keluar dari mulutnya melesat dengan kecepatan tinggi menyerang Pak Jarod. Pak Jarod pasrah sambil menyilangkan kedua tangan yang sudah terlebih dahulu diisikan tenaga dalam di depan dada. Pak Jarod menghentakkan kakinya untuk memperkuat kuda-kudanya. Namun, sebelum cahaya merah nan panas itu menabrak tubuhnya, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya menyongsong gelombang cahaya tersebut. Terdengar sebuah ledakan keras dan cahaya merah dari mulut Pedro buyar meninggalkan asap putih tebal. Sesosok tubuh kini berdiri gagah di depan tubuh Pak Jarod dengan telapak tangan terkembang di depan dadanya. Tubuhnya tinggi, dibalut kemeja merah dengan kancing terbuka dan scarf merah melingkar di lehernya. Lelaki itu menyisir rambutnya yang ikal dengan rapi dan berbau minyak rambut bris. Mengenakan celana jeans cutbray lengkap dengan dompet kecil tempat menaruh kacamata tersemat diikat pinggangnya dan juga sepatu boot kulit berwarna coklat tua. Sangat boys dan perlente. "Walah, kamu Tokar, kenapa baru muncul? Jadi kamu yang tadi bisik-bisik di kupingku," seru Pak Jarod kaget melihat sosok lelaki bois yang berdiri di depannya. Laki-laki itu menoleh dan menyeringai menatap wajah Pak Jarod. Wajahnya Indo dan tampan meskipun sudah terlihat berumur, ditambah sebaris kumis tipis menghias bibirnya menambahkan kesan sebagai laki-laki bois dan buaya darat kelas kakap. "Kamu itu selain tua ternyata pelupa, Rot. Ayah, saatnya kamu pensiun. Udah, nggak usah sok jagoan lagi. Biar Om Kar yang menghabisi buntalan kentut itu," ujarnya sambil tertawa kecil dan mengusap rambutnya yang klimis. Tanpa babi bu lagi, laki-laki jangkung yang menamakan dirinya Om Kar segera berkelebat menyerang Pedro dengan kecepatan mengagumkan hingga membuat mulut orang-orang yang menonton di gardu ronda menganga. Mulut Omkar merapalkan sebuah mantra dan tangannya sampai ke siku berpendar dengan sinar biru lembut hingga membuat udara di sekitarannya mendadak terasa dingin menggigit. "Waduh, sekarang malah muncul Amitabh Bachchan yang tampil ini. Walah, kok makin seru ya," ujar Jumali sambil mengusap-ngusap hidungnya yang kembali mengeluarkan darah. "Bukan, namanya itu Omkar. Beliau itu saudara seperguruan Bapak. Aslinya orang Semarang," ujar Tika yang tiba-tiba saja sudah duduk di sebelah Jamaan Jumali Supri. Dan Jamaan terkejut, ia segera bergeser memberikan ruang agar Tika bisa duduk dengan nyaman. Kemudian mereka berempat kembali serius menyaksikan pertarungan tersebut. Omkar mulai menyerang Pedro yang ternyata terlihat gentar kala melihat tangan biru Omkar dan melompat-lompat hendak melarikan diri. "Jangan lari, Thomas. Ayo, kita latihan dulu sebentar. Sebentar aja," ujar Omkar yang dengan lincah melenting berjumpalitan di atas kepala Pedro mengincar ikatan pocongnya. Sebisa mungkin Pedro menghindari tangan Omkar yang terus mengincar tali pocongnya. Omkar lalu bergerak sangat cepat menghadang setiap usaha Pedro untuk melarikan diri. Dan pada sebuah kesempatan, Omkar melayangkan tinjunya menghantam dada Pedro dan secepat kilat tubuhnya turun menyapu kaki Pedro yang mulai limbung dan membuat Pedro jatuh terjerembab mencium tanah. Tanpa membuang waktu lagi, Omkar segera membuka ikatan tali pocong di kepala Pedro dan merenggut lepas kain tersebut, kemudian melemparkannya kepada Pak Jarod. "Bakar! Jangan sampai tersisa!" teriak Omkar dengan sigap. Pak Jarod menangkap kain merah tersebut dan menggembungkan mulutnya lalu meniupkan api yang segera membakar kain merah itu sampai menjadi abu. Pedro yang masih tertelungkup kemudian diinjak punggungnya sampai tidak bisa bergerak dan hanya mengerang kesakitan. Omkar kemudian membacakan sebuah mantra. Sebentar. Bukan membacakan, tapi ia menyanyikan mantra tersebut dengan metrum irama dandang gula tumbang mocopat. Pedro menjerit kesakitan, disusul batuk-batuk hebat yang kemudian membuat tubuhnya terguncang-guncang.
Di akhir tembang, Omkar lalu menyorongkan telapak tangan kanannya dan membuat gerakan seperti sedang merenggut sesuatu. Batuk Pedro semakin menghebat dan akhirnya Pedro memuntahkan cairan berwarna hitam pekat seperti oli bekas. Di tengah cairan hitam itu menyembul sebuah benda seperti kelereng yang kemudian memancarkan cahaya berwarna merah yang segera ditangkap oleh Omkar. Omkar melepaskan kakinya dari punggung Pedro yang sudah terkulai lemas sambil menggenggam erat batu yang masih saja memancarkan warna merah meskipun sudah berada dalam genggaman tangan Omkar. Omkar kembali berkomat kamit, merapalkan sesuatu dan segera meremas batu merah itu. Sementara tangan kirinya teracung miring agak ke samping seperti sebuah gerakan disko. Sebuah ledakan seperti petasan terdengar, diiringi hancurnya batu merah tersebut. Omkar menggunakan tenaga dalamnya secara maksimal untuk menghancurkan batu tersebut, membuat seluruh tenaganya terkuras. Omkar pun jatuh berlutut dengan nafas terengah-engah. Tanpa disadarinya, di belakangnya kini telah berdiri puluhan pocong berbagai bentuk dengan wajah-wajah yang sangat mengerikan. Mereka melayang cepat, mendatangi dan hendak menyerang Omkar yang sudah kehabisan tenaga. Pak Jarot segera berkelebat menghadang rombongan pocong tersebut. Mulutnya berkomat kamit sampai monyong-monyong, kedua kakinya memasang kuda-kuda yang sangat kukuh dan kemudian Pak Jarot mulai membuka mulutnya, membentak pocong-pocong tersebut. Suara bentakannya sedemikian keras hingga membentuk sebuah gelombang energi seperti badai yang segera menyapu sosok pocong-pocong tersebut dan membuatnya hancur larut menjadi debu. Kemudian tubuh Pak Jarot tumbang dengan suara berdebam dan semuanya selesai. Jumali dan Jemaan segera menggotong tubuh Pak Jarot dan membawanya ke rumah. Tika memapa tubuh Omkar yang lemah dan kehilangan tenaganya, sementara Supri mendekati tubuh Pedro dengan perasaan cemas, khawatir bercampur takut. Ternyata banyak sekali warga yang menyaksikan pertarungan tersebut. Beberapa dari mereka segera mendekati tubuh Pedro dan mencoba menyentuhnya. Karena tidak ada respon dan tidak yakin apakah Pedro ini pingsan atau malah justru sudah meninggal, bersama Supri, mereka pun segera menggotong tubuh Pedro lalu dibaringkan di teras rumah Pak Jarot. Terdengar suara tangis Supri meratapi tubuh sahabatnya yang sudah tidak bergerak itu. Beberapa hari kemudian, suasana kelurahan itu kembali tenang dan para warga pun melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Jumali tetap ngantor dengan sepeda motornya. Supri kembali sibuk dengan garapan servis elektroniknya dan Jamaan yang sedang sibuk mencari rumput untuk pakan sapinya. Pedro masih terbaring lemah di dalam kamarnya yang sempit ditemani ibunya yang terus telaten merawatnya. Pedro ternyata hanya pingsan malam itu. Namun, ia baru siuman di keesokan harinya setelah sempat dirawat di puskesmas. Tubuhnya mengalami dehidrasi hingga membuatnya harus diinfus. Juga beberapa luka dalam yang membuat beberapa tulang rusuknya patah. Sementara Pak Jarot hanya mengalami beberapa luka memar dan kini sudah pulih dalam beberapa hari. Omkar membantu mengobati Pak Jarot dengan beberapa kali memberikan hawa murni untuk menyembuhkan luka dalamnya. Sore itu, Omkar duduk di teras rumah Pak Jarot sambil menikmati segelas besar teh tubruk Nasgitel buatan Tika. Gayanya tetap boys dengan kostum buaya daratnya sambil menghisap rokok putih dengan penuh gaya. Pak Jarot pun muncul dari dalam rumahnya. Ia duduk di samping Omkar. Si Pedro itu ternyata sudah dipilih oleh Batu Mirat 5 Rekta untuk menjadi inangnya batu parasit itu dengan memanfaatkan tubuh Pedro yang kuat untuk memperdayai seluruh warga dengan tipu daya dan juga sihirnya. Sampai kemudian Pedro akan dikultuskan sebagai orang sakti yang mana akan memiliki banyak pengikut dan kemudian akan membawa pengikutnya sebagai penyembah iblis, ujar Pak Jarot dengan mata menatap serius kepada Omkar. Omkar hanya menghela nafas panjang. Aku kira kita sudah mengalahkan makhluk itu. Ternyata pertarungan kita belum selesai. Kita itu hanya berhadapan dengan kroco-kroconya.
Umur kita semakin tua, kekuatan kita jelas sudah menurun. Apakah sudah saatnya kita mencari pengganti atau terus meningkatkan kekuatan kita dan melawan mereka yang seakan tidak ada habisnya? Kata Omkar lirih dan datar. Ada nada kelelahan dalam setiap kalimatnya. Apa kamu sudah lelah, Kar? Tanya Pak Jarot tersenyum simpul. Bukan, bukan lelah. Hanya bosan saja dipermainkan terus. Iblis itu ternyata sangat kuat dan berkuasa. Mungkin sampai bangkotan kita tidak akan bisa melenyapkannya, jawab Omkar yang kemudian membuang puntung rokoknya dengan geram. Bagaimana kalau kita mengangkat murid? Bagaimana dengan dia? Tanya Pak Jarot menatap lurus memandang jalanan sepi di depannya. Entahlah, aku belum yakin apakah raga dan jiwanya bisa kita bersihkan dari pengaruh batu keparat itu. Aku masih merasakan sedikit energi merah yang mengendap dalam tubuhnya, jawab Omkar ragu. Besok anakku akan ke sini. Kita diskusikan saja dengannya bagaimana baiknya, ujar Omkar kembali setelah menyulut rokoknya yang baru. Jakia itu masih muda. Apakah kamu yakin akan melepaskan anakmu untuk melawan iblis itu? Tanya Pak Jarot sambil menatap Omkar dengan raut wajah serius dan sedikit khawatir. Jakia itu memang masih bau kencur. Namun aku yakin bakatnya itu luar biasa. Tika juga memiliki potensi yang sama. Kamu masih mengajarkan Kidung Mocopat pada Tika kan? Tanya Omkar tak kalah serius. Masih. Sebenarnya kekuatannya sudah lebih dari cukup. Tika itu hanya perlu belajar melepaskannya dengan cara yang tepat. Kidung mantra itu sudah meresap dalam dan sudah menjadi bagian dari diri Tika. Kurasa dalam waktu dekat kita sudah bisa melihat hasilnya, ujar Pak Jarot yang kemudian tercenung memikirkan sesuatu. Kurasa Tika dan Jakia bisa menjadi kombinasi yang tepat. Apalagi jika kita bisa memanfaatkan potensi pemuda konyol itu untuk menghadapi iblis laknat musuh bebuyutan kita, sambung Pak Jarot kemudian. Keduanya membisu, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sejenak suasana menjadi sangat hening. Ayam jago berkokok di suatu tempat entah di mana. Tiba-tiba Tika datang dengan membawakan sepiring besar pisang goreng dan bakwan yang masih panas. Wah, cocok banget ini. Terima kasih cantik, ujar Omkar sambil mengerlingkan mata genitnya kepada Tika. Hei, ingat, ini ponaanmu. Apa matamu pengen tak congkel? Bentak Pak Jarot sewat. Maaf, jawab Omkar tertawa ngakak. Omkar, nama panjang Om itu sebenarnya siapa sih? Masa namanya cuma Kar? Kar apa? Karyo? Karto? Karno? Apa Karimun? Tanya Tika sebelum ia kembali masuk ke dalam rumah. Nama aslinya Bongkar, saut Pak Jarot terkekeh. Ngawur, namaku itu memang Kar, jawab Omkar sambil menyibakkan rambut berminyaknya lalu tersenyum tengil kepada Tika. Ricardo, sambungnya sambil mengerlingkan sebelah matanya. Ting. Tika pun segera berlari masuk ke dalam kamarnya untuk menumpahkan tawanya yang terdengar sampai depan rumah, membuat Omkar merengut, lalu mengambil sisir kecil di saku belakang celana jeansnya dan mulai menyisir rambutnya sampai gelimis. Sementara itu, di sebuah sudut belakang rumah Pak Jarot, sesosok tubuh bertengger santai di atas dahan sebuah pohon besar. Dia mendengarkan semua percakapan itu dengan pendengaran yang sangat tajam. Wajahnya kemudian menyunggingkan sebuah senyum misterius, lalu segera berkelebat pergi tanpa suara. Hanya sebuah daun yang melayang jatuh dan tertangkap oleh sudut mata Omkar. Omkar terkesiap sejenak. Sebuah perbawa kuat menerpa dirinya dan dia sangat mengenali perbawa itu. Sesaat kemudian, Omkar menyeringai sinis sambil mengelus rambut ikalnya. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Haryo Yudonegoro, penulis asal kota Metro Lampung ya, Metro Lampung. Jadi ini adalah sesuai request nih dari teman-teman. Agak lama juga jedanya ya. Kisah dari Pedro, yang mana kuat banget karakternya di sini, sosok bertubuh kekar yang dengan ya kopak juga lah ya.
Yang mana sebelumnya buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, yang baru mendengarkan kisah Pedro ini bisa melihat kisah Pedro di awal di video kami yang berjudul Nisan Tanpa Nama dari Kuburan Kulon Desa. Jadi disitulah awal mula kemunculan Pedro dan benar-benar menarik di sini. Request teman-teman juga banyak yang selalu menanyakan kisah Pedro, akhirnya dikabulkan nih oleh Mas Aryo. Mas Aryo keren banget kisahnya dan perjalanan seorang Pedro ya, yang tanpa disengaja, tanpa diniatkan dia akhirnya mendadak sakti. Tapi ini relate ya. Mungkin juga teman-teman di rumah, termasuk saya pribadi ini di daerah saya ada yang mirip seperti Pedro ya. Yang tadinya orang biasa, orang normal tiba-tiba menjadi seorang dukun sakti dan memang bener-bener sakti ya, bener-bener sakti sampai seperti mirip banget kayak Pedro gini, banyak tamunya dan akhirnya meresahkan warga sekitar juga karena banyak kedatangan tamu. Jadi di lain sisi memang orang-orang sekitaran terbantu, seperti tadi yang di dalam kisah kan sekitaran rumah Pedro itu terbantu karena bisa menjadi lahan parkir, bisa menjual makanan minuman dan lain-lain, tapi mungkin lebih banyak juga yang merasa terganggu mungkin ya, sampai akhirnya Pak Lurah datang dan ikut mencoba menengahi. Dan keren banget asli, dari cara pembawaannya nih kayak kita flashback lagi ke tahun 90-an ya, karena ini backgroundnya ini sekitar 90-an awal, 80 akhir, 89 sampai 90-an awal. Jadi dapat banget kayak SD terus gaya ngomongnya Pak Lurah ya di situ. dengan logat khas para pejabat zaman dulu tuh. Ketika kan jadi ken gitu. Jadi emang dapat banget. Mas Habib pinter banget nih mengemasnya dan saya justru malah tertarik, kalau saya pribadi ya, saya tertarik tuh di situ malah kok sama teman-temannya Jumali, Supri sama Jamaan ya. Jadi saya malah tertarik nih sama komplotan ini nih dengan bercandaan-bercandaannya yang khas dan bercandaan zaman dulu banget ya, kayak panggilan brur gitu kan. Panggilan dulu banget. Minyak rambut lavender. Wow, buat teman-teman mungkin yang masih ngerasain, kalau saya lavender enggak lah ya. Nah, zaman dulu Breeze emang bapak saya pakai Breeze ya, sering nyolong-nyolong pakai itu. Jadi dapat banget Mas Aryo. Dan yang lebih saya soroti lagi sih juga ketika bagaimana dalam satu tongkrongan mereka tiba-tiba kehilangan sosok sahabat mereka ya. Dalam artian di sini kehilangan bukan kehilangan meninggal, tapi kehilangan sosok sahabatnya yang dulu, Pedro yang berubah tiba-tiba menjadi dukun. Jadi mereka kayak merindukan sosok Pedro yang dulu di situ ya. Jadi intinya keren banget dan ditunggu lagi kelanjutannya ya Mas Haryo ya, apalagi ditambah ada Omkar dengan Necis ya sama Pak Jarot, dan kita berharap sih di sini nanti Pedro akan menjadi muridnya dan bisa dibekali lagi ya dengan ilmu-ilmu kesaktiannya. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa ini adalah based on true story. Kisah ini benar-benar terjadi di Kota Lampung, di Kota Metro Lampung ya lebih tepatnya, yang memang di daerah sana memang yang mana program transmigrasi di daerah tersebut memang sudah sejak zaman kolonial Belanda ya. Jadi memang benar. Jadi di sana itu memang komunikasinya dengan bahasa Jawa. Ya, overall kisahnya keren banget. Kisahnya ditunggu lagi ya untuk Mas Aryo, untuk kisah Pedro part 3-nya. Karena seru banget dan pasti teman-teman senang. Semoga aja ya teman-teman senang dan merasa terhibur, terutama para penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain ataupun pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap konten-konten kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa diklik, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, mungkin bila berkenan dibawakan di channel kami, kisah yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan apabila mungkin berkenan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.